presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Maka masyarakat sipil semua meminta netral. Sebagai kepimpinan nasional tidak menempatkan posisi sebagai negarawan. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, jejak sikap Presiden Joko Widodo belakangan terus menuai polemik, terutama terkait dengan pernyataan dan aktivitasnya sebagai tokoh sentral politik sekaligus kepala negara. Ironis, Jokowi yang seharusnya meninggalkan legasi terhadap demokrasi di akhir jabatannya sebagai presiden, namun kini justru melukai demokrasi akibat sikap keberpihakannya kepada salah satu paslon, Prabowo Gibran, dalam Pilpres 2024. Kontroversi dugaan ketidaknetralan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 tidak kunjung mereda. Sang kepala negara Joko Widodo yang harusnya menjadi negarawan berlaku adil terhadap ketiga paslon Capres-Cawapres. Kini justru semakin nyata menampakkan nuansa keberpihakannya kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Kesimpulan pertama adalah Pak Jokowi ingin menang tapi tidak ingin pakai cara demokrasi. Itu yang pertama. Di kesimpulan keduanya adalah ada keterlibatan dari presiden yang sangat jauh. Yang menurut saya susah untuk dibantah. Tidak bisa dibantah. Gestur Presiden Jokowi yang condong mendukung Prabowo Gibran terlihat jelas dengan semakin seringnya pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran. Tak sedikit yang menilai berbagai tindakan kampanye terselubung Presiden ini sebagai upaya Jokowi untuk memastikan pemenangan Prabowo Gibran meski masa depan demokrasi menjadi taruhannya. Dan ini terus terang ya, Presiden sekarang ini memang tidak bukan cuma tidak mematuhi aturan kampanye, tapi tidak peduli aturan itu akan diadakan atau enggak, karena memang ini terkait dengan kepentingan sang anak sulungnya, begitu benar-benar mengacaukan upaya membangun demokrasi kita. Dan ini sangat terus terang berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Ini kayak bahaya laten nih, yang akan kita ulangi. 2019 sebenarnya kita sudah ribut soal Jokowi bisa berkampanye, cuti, dan lain sebagainya pada saat itu kan. 2024 ribut hal yang sama. 2029 siapa yang tidak akan mengatakan bahwa akan mengalami hal yang sama lagi? Kita harus belajar nih, memincangkan presiden. Mengatur bahwa presiden dipincangkan. Diatur bahwa presiden tidak bisa menyelenggarakan roda negara dan pemerintahan sama seperti ketika dia menjadi baru dilantik. Oke. Karena ada potensi konflik kepentingannya. Atas jejak kontroversi pernyataan presiden, terutama terkait boleh memihak dan berkampanye, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya. Muhammadiyah meminta Presiden untuk menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan hukum dalam kehidupan bernegara. Meski sudah diklarifikasi oleh Presiden dengan berbekal Undang-Undang Pemilu, masih teringat di benak publik tentang inkonsistensi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait bantahan intervensi, cawe-cawe, dan perihal netralitas dirinya di Pilpres 2024. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Saya sampaikan netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga agar tetap netral. Jadi nggak usah ada kekhawatiran mengenai itu.
Kini publik tinggal menunggu sikap keteladanan dan kenegarawan dari Presiden Joko Widodo yang seharusnya berdiri seimbang dan adil di atas semua golongan, terutama selama gelaran pemilu dan Pilpres 2024. Karena jika tidak, masa depan demokrasilah yang menjadi taruhannya. Tim Liputan, Metro TV. Lalu bagaimana selanjutnya memastikan agar Pilpres 2024 ini benar-benar bisa terlepas dari campur tangan intervensi Presiden yang justru akan berpotensi merusak demokrasi? Kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. Pak Trisno, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pakar hukum tata negara Universitas Andalas Khairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi, Mas. Semoga Pak Trisno dan Pak Fahmi dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Pak Trisno, pertama saya ingin menanyakan apa yang membuat PP Muhammadiyah meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak netral? Ya, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengkaji betul ketika Bapak Presiden Jokowi menyampaikan ulasan, pandangan, dan beberapa sikap yang ditunjukkan di dalam masa kampanye ini. Sehingga kami mengambil suatu kesimpulan bahwa Presiden patut dan perlu untuk menempatkan diri sebagai seorang negarawan. Apalagi ini adalah akhir periode Presiden Jokowi. Di samping itu, salah satu kontestannya masih terhubung dengan keluarga Presiden. Tentu hal seperti ini menjadikan Pak Jokowi perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang negarawan dan di akhir jabatannya akan memberikan suatu pandangan prinsip yang kita tidak lagi melihat bahwa ada persoalan ketika pemilihan umum kaitannya dengan pejabat yang masih memangku jabatannya. Tentu hal ini tidak dapat terlepas dari kedudukan Presiden. Bahwa Presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Memang diskusi terkait dengan hal ini terus-menerus ketika pemilu terlaksana dan ada keterlibatan dari Presiden, apalagi kalau ia menjadi pihak yang sedang mencalonkan kembali. Tapi tentu saat ini Jokowi sedang tidak melanjutkan karena memang ditentukan oleh konstitusi untuk 2 periode. Saya kira inilah pandangan kami dari Majelis Hukum dan HAM untuk memberikan penegasan bahwa kearifan, kesantunan dalam berpolitik itu harus dilakukan oleh Presiden dengan sebaik-baiknya. Harapan kami tentu dengan masukan-masukan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak kepada Bapak Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan menunjukkan kenegarawan beliau sebagai pimpinan pemerintahan kita saat ini. Saya kira itu diskusi kami. Klarifikasi Presiden yang menunjukkan pasal-pasal kemarin tidak cukup, Pak Trisno, untuk menunjukkan soal ini? Ya, saya kira pasal-pasal itu adalah prinsipnya secara normatif dapat dipahami. Seluruh yang belajar hukum mengerti hal tersebut. Akan tetapi di balik pasal itu adalah ketentuan-ketentuan dasar yang juga harus sangat dipahami oleh penyelenggara negara, dalam hal ini tentu Presiden. Tentu Presiden harus bersikap secara baik dan tepat dalam mensikapi aturan yang ada. Aturan itu tidak bisa hanya dibaca sebagaimana yang ada dan tertera di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Tetapi apa yang melatar belakangi dan apa sebenarnya filosofi yang perlu dan dijaga. Dan ini harus dijaga oleh Presiden. Memang kajian ataupun diskusi dan perubahan-perubahan ketentuan yang ada itu adalah hal yang menginginkan agar ada upaya-upaya untuk menjaga kelembagaan Presiden. Jadi Presiden ini kan sebagai kelembagaan. Dengan demikian Presiden Jokowi sebagai individu apabila akan menggunakan pasal-pasal di dalam ketentuan undang-undang pemilu tentu layak dan pantas untuk mengajukan cuti dan kemudian tidak menggunakan simbol-simbol kenegaraan. Dalam hal seperti ini
kami menganggap Presiden perlu untuk memperhatikan dengan baik ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira demikian pandangan. Baik, Pak Fahmi, benarkah tadi seperti yang dinyatakan oleh Pak Trisno ya, ini soal penafsiran pasal-pasal, apalagi Presiden saat ini tidak menjabat sebagai petahana yang akan melanjutkan lagi begitu. Apakah ini soal penafsiran pasal-pasal? Ya, baik. Kalau kita baca ketentuan pasal 299 yang dibaca Presiden Jokowi untuk membenarkan tindakan beliau berkampanye, memang secara normatif Presiden dan Wakil Presiden itu diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Namun tentu tidak berhenti jawabannya hanya disampai pada tahap bahwa Presiden berhak melakukan kampanye, tetapi ada ketentuan-ketentuan. Saya kira memang ada klausul di undang-undang itu yang membenarkan Presiden melakukan kampanye, tetapi proses keikutsertaan Presiden berkampanye itu tunduk juga kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi Presiden itu kan dia pejabat negara, ada batasan-batasan yang mesti dihormati, yang mesti dihargai, sehingga proses pemilu yang fair itu betul-betul bisa dilaksanakan sekalipun ya Presiden itu berpihak kepada salah satu pasangan calon. Jadi dengan hak kampanye yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu kepada Presiden atau Wakil Presiden itu, maka secara tegas boleh Presiden dan Wakil Presiden itu berkampanye, hanya saja harusnya Presiden itu harus tegas posisinya. Dia sebagai tim kampanye kah, sebagai pelaksana kampanye, atau sebagai apa? Karena posisi sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye itu akan menentukan batas-batas tertentu yang mesti juga harus dihormati oleh Presiden dalam pelaksanaan kampanye yang dimana posisi dia berpihak kepada salah satu pasangan calon yang ada. Contohnya di undang-undang kita ya, Presiden sebagai pejabat negara tidak boleh mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu clear bahwa Presiden itu pejabat negara dan dia tunduk kepada ketentuan undang-undang itu. Yang kedua, setiap pelaksana ataupun tim kampanye itu di Undang-Undang Pemilu juga ditegaskan tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang atau barang kepada peserta kampanye. Jadi kalau Presiden itu tegas posisinya sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, maka dia juga terikat dengan batasan-batasan itu. Kita tentu tidak mengharapkan tadi catatan yang disampaikan PP Muhammadiyah misalkan ya, bahwa ketidakjelasan posisi itu kemudian menjadi peluang ya untuk melakukan kampanye, sekalipun di situ posisi Presiden tidak ditegaskan, sehingga berbagai batasan-batasan itu tidak dilaksanakan secara konsisten, secara baik oleh Presiden dalam mengawal pemilu yang jujur adil ini juga. Oke, artinya kalau dari isi pasal dalam undang-undang itu sendiri sebenarnya tidak multitafsir ya, karena sudah cukup jelas dicantumkan secara detail soal keterlibatan dan juga netralitas di situ. Tapi Pak Trisno, apa alasan PP Muhammadiyah ini merasa perlu mengeluarkan pernyataan soal sikap tegas dari PP Muhammadiyah terkait dengan netralitas dan keberpihakan Presiden ini, Pak? Ya, kami tentu memperhatikan dengan sungguh-sungguh perjalanan masa kampanye pemilihan presiden yang saat ini berlangsung beserta wakil presiden, dan kami memperhatikan beberapa pandangan kemudian sikap yang muncul baik dari mereka-mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan yang kemudian sering munculkan sikap-sikap atau pandangan-pandangan seolah-olah apa yang dilakukan saat ini adalah pekerjaan yang berjalan seiring dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden, sehingga hal-hal tersebut tentu menjadi persoalan yang memunculkan manipulatif. Dan pada prinsipnya kami melihat bahwa presiden tentu harus bersikap sama terhadap seluruh kandidat yang mencalonkan diri. Dan kemudian Presiden menyatakan akan berkampanye, akan menjalankan hak-hak politiknya. Tentu hal seperti ini harus dilihat dan tidak dibaca semata-mata bunyi Presiden, Wakil Presiden itu dapat melakukan kampanye. Akan tetapi Presiden dan Wakil Presiden itu kan lembaga.
sebagai sebuah kelembagaan tentu di dalamnya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Presiden terutama pada saat ini karena sudah akan mengakhiri masa jabatannya, Presiden tentu harus bersikap secara baik. Bahwa Presiden memiliki hak politik itu adalah pada pribadi Presiden Joko Widodo. Itulah pandangan-pandangan yang kami tangkap sehingga kami merasa perlu untuk menegaskan. Kami sangat menyayangkan apabila Presiden terlibat lebih lanjut di dalam proses-proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini tanpa menjaga marwah Presiden dan Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya. Itu saja prinsip kami mengeluarkan pandangan. Yang juga disayangkan adalah sikap Presiden yang dinilai oleh sejumlah pihak tidak konsisten tentang netralitas, dan ini sudah nampak di beberapa kesempatan, terutama yang menegaskan dirinya akan cawe-cawe terkait dengan Pilpres 2024.